Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Shalom. Happy Sunday everyone. Bisa sambil lambaikan tangannya, katakan shalom. Kita siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan, mendengar isi hatinya Tuhan hari ini. Buat jemaat yang beribadah di rumah secara online, welcome home. Kita mau sama-sama ibadah di New Identity Church Indonesia. Kita biar hati kita terus meluap-luap buat Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mulai, saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, di depan bangku Bapak Ibu ada form permohonan doa. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, bisa tulis form tersebut, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian, ucapan syukur, juga bisa isi form ucapan syukur. Oke, hari ini kita dengan antusias, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Daniel Susanto. Dan hari ini juga kita akan dilayani oleh NIC Worship. Saya undang tim Singer WL untuk maju ke depan, dan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, bisa kasih salam, kasih senyum yang terbaik pada kanan kiri kita, depan belakang kita, katakan shalom, bagikan kasih itu. Siapkan hati kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom NIC. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau menari, kami mau melompat bagi nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Bapa, karena kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Semuanya siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh aku lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan? Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan.
praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever, Lord. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you
Tak henti-hentinya kami ingin terus mengucap syukur Tuhan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Sekarang dan selamanya. Sama-sama kita katakan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji pujian, hormat,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang sepertimu. Janji Hanya terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami Death could not hold you, filter before you, silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, filter before you, silence the voice of sin and grave. You're the glory. Glory, for you were raised to life again. Yours is the kingdom. You have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara, dan kita mau katakan, it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya, What a haleluya. powerful name it Haleluya, is. haleluya Yesus. The name of Jesus.
Siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dapat kami andalkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang memelihara perjanjian dari generasi ke generasi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Oleh sebab itu firman-Mu berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dapat kami andalkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur atas ibu yang setelah percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat dan selalu ikuti perjamuan kudus, kesembuhan fisik terjadi dan ibu ini meyakini Tuhan akan sehatkan badannya lebih lagi. Yang sebelumnya tubuhnya sering sakit-sakitan, sekarang merasa jauh lebih sehat. Tidak ada lagi keluhan sakit atau sakit kepala. Setiap harinya beliau merasa segar kembali. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyata sekali Tuhan. Biarlah melalui kesaksian ini setiap kami yang mendengar Tuhan, kami diteguhkan, iman kami semakin dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada pokok doa yang masuk bagi seorang anak muda yang sejak SMP mengalami sakit di kepalanya dan sering kambuh, dan akhir-akhir ini kondisi semakin tidak baik dan sangat mengganggu kesehatan tubuhnya. Berdoa kiranya dengan saran-saran dari dokter, kondisi anak ini membaik dan dalam nama Tuhan Yesus tidak ada serius di kepalanya. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami percaya anak ini boleh menaruh harapan pada Engkau Tuhan. Kami percaya di mana iman kami itu boleh timbul Tuhan, itulah kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan. Biar lewat apa yang dialami anak muda ini Tuhan, mengalami pemulihan sehingga pada saatnya Tuhan kesaksian yang hidup boleh nyatakan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dari Pastor Daniel Susanto. Urapan kuasa-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut-Mu adalah benih ilahi. Ketika benih firman ditaburkan, ada benih ilahi yang bertumbuh, berakar dan berbuah-buah kebenaran. Biarlah buah-buah yang kami ada Tuhan boleh dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan. Tidak henti-hentinya kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu ajaib dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang pada siang hari ini. Kami percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Hingga kami semakin hari kami semakin mengerti akan kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Dan kami sungguh amat percaya seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kami akan melihat pada saat kami tinggalkan tempat ini, kami pulang ke tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah perusahaan kami, ke dalam tengah-tengah marketplace. Kami membawa perubahan bagi banyak orang. Kami bukan hanya sekedar diberkati, tetapi kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi setiap banyak orang. Bahkan setiap apapun pergumulan kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Allah sebentar ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan hal yang besar di dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita hari ini? Amin. Sukacita itu adalah bahan bakar untuk kegerakan Tuhan ada di dalam hidup kita. Terima kasih buat tim worship, buat production team, buat para usher, guru-guru Kids Church, juga para pendoa yang dari pagi hingga siang hari ini boleh melayani tempat ini. Kita mau berikan applause yuk buat setiap mereka yang melayani pada hari ini. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Siap belajar Bapak Ibu? Amin ya. Miracles in your mouth. Ya, jadi bicara tentang mujizat yang sebenarnya ada di dalam mulut kita. Seringkali kita merasa bahwa mujizat itu jauh banget. Kita harus sampai susah payah untuk mencari Tuhan yang sepertinya jauh menurut pengertian kita. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang mujizat itu sebenarnya ada di dalam mulut kita. Ada satu kalimat yang saya bisa sampaikan. Kalimatnya berkata demikian. Jangan pakai kata-katamu untuk menggambarkan situasimu. Tetapi gunakan kata-katamu untuk mengubah situasimu. Ya, saya ulangi. Jangan pakai kata-katamu untuk menggambarkan situasimu. Banyak orang sekarang berkeluh kesah. Bukan hanya kepada orang terdekat, tetapi kadang di media sosial juga dia berkeluh kesah. Di dalam WhatsApp story, di dalam Instagram story, di dalam Facebook, dia berkeluh kesah di situ. Sepertinya Tuhan tuh jauh banget. Ya, sampai dia butuh dukungan dari banyak orang yang mendengar keluh kesahnya. Tapi kita mau diingatkan, gunakan kata-katamu untuk mengubah situasimu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Matius 7 ayat 7-8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Artinya Tuhan sudah berikan pengertian bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang sepertinya mustahil karena ada Allah di dalam kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kanan kiri Bapak Ibu, kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Tuhan ingin kita menjadi saksinya, menceritakan bahwa Tuhan itu masih hidup sampai hari ini. Tuhan itu masih berkarya karena kita sudah punya kuasa. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Nah, kita harus sadari bahwa kata-kata kita itu penuh kuasa. Ya, kata-kata kita penuh kuasa. Ketika kita belum lahir baru, kata-kata kita punya kuasa, tetapi destruktif. Ya, waktu kita belum lahir baru, kata-kata kita penuh kuasa, tetapi sifatnya destruktif. Belum ada kebenaran di dalam kita karena kita belum lahir baru. Tetapi intinya kata-kata itu tetap punya kuasa. Orang yang gak kenal Tuhan, gak kenal kebenaran, waktu dia mengatakan sesuatu yang buruk, seringkali itu terjadi. Artinya tetap ada kuasa, tetapi destruktif. Makna dari destruktif itu adalah merusak, menghancurkan, dan memusnahkan. Itu destruktif. Termasuk kata sifat yang artinya sesuatu yang mengarah pada konotasi negatif. Yang berpotensi merugikan tentunya. Nah, kenapa bisa demikian? Ini efek dari dosa. Iblis yang sifatnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu waktu kita belum lahir baru. Ada kata-kata yang sifatnya destruktif. Tetapi ketika kita sudah lahir baru, kata-kata itu menjadi konstruktif. Ya, kita harus bedakan antara destruktif dan konstruktif. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konstruktif adalah kata yang memiliki arti bersifat membangun, memperbaiki, kemudian bersifat membina. Nah, sifat Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu sifatnya membangun. Ya, membangun dari yang tidak ada menjadi ada, yang rusak menjadi baik, bahkan membawa manusia dari kehancuran kepada keselamatan. Itulah konstruktif. Ya, tidak ada lagi destruktif pada saat kita sudah lahir baru. Jadi, hati-hati dengan kata-kata kita. Makanya ada satu slogan berkata, mulutmu adalah harimaumu. Kita sering dengar ya. Nah, itu hati-hati. Jadi, kalau orang yang belum kenal Tuhan aja, kata-katanya tuh punya efek, punya dampak, bahkan punya kuasa, tapi sifatnya destruktif. Apalagi kita yang sekarang sudah kenal Tuhan, kita tahu kebenaran, dan kata-kata kita yang dibangun, itu yang diucapkan itu sifatnya membangun atau konstruktif. Nah, makanya di sini kita harus paham bahwa kata-kata kita itu punya kuasa. Ya. Amsal 18 ayat 21, sebuah ayat yang sangat sering kita dengar. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita diingatkan pada siang hari ini, ubah kata-katamu. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baik, ubah kata-katamu jika mungkin hidup kita belum berubah. Seringkali gini, Tuhan, saya udah berdoa banyak, saya sudah minta banyak dari Tuhan, tapi kenapa hidupku tidak berubah? Mungkin ada yang salah dengan kata-kata kita dalam setiap hari yang kita hidupi. Bahkan saya seringkali mendengar pengkhotbah bilang begini, hati-hati dengan lagu duniawi. Seringkali itu menjadi sesuatu yang menghidupi hidup kita. Karena syairnya sepertinya, lagunya sepertinya enak, tetapi syairnya itu membawa sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi apa yang kita ucapkan itu harus kita pahami maknanya. Ya, jadi kalau hidup kita sepertinya tidak berubah, sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan, coba kita introspeksi diri, apakah kata-kata kita setiap hari sudah benar? Ya, ini yang harus kita hati-hati, karena kata-kata kita punya kuasa. Nah, bila Anda berada dalam suatu keadaan yang sukar hari ini, lebih dari sebelum-sebelumnya, kita perlu menjaga apa yang kita katakan. Dan tidak mengizinkan kata-kata negatif dan menghancurkan atau destruktif tadi itu keluar dari mulut kita. Ya, makanya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi apa yang harus keluar dari mulut kita. Ya, jadi tadi dibilang Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sesimpel itu.
Pilihan kita, pilih yang mau hidup atau pilih yang mau mati. Hidup dan mati itu butuh proses. Sesuatu yang lemah bisa dihidupkan dan menjadi kehidupan. Sesuatu yang hidup bisa juga dilemahkan menjadi suatu kematian. Jadi itu adalah pilihan. Ya, jadi kita harus bijak. Nah, dengan kata lain, kita menciptakan suatu lingkungan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Hanya dari mulut kita. Nah, kata-kata kita itu menentukan sebuah tindakan. Seringkali kalau kita nyuruh seseorang dengan kata-kata negatif, maka dia akan melakukan sesuatu yang negatif. Di bawah alam sadar kita, sebenarnya mulut kita itu atau kata-kata kita itu punya kuasa. Makanya orang itu melakukan sesuatu sesuai yang mulut kita ucapkan. Nah, jika Anda selalu menggerutu, mengeluh, dan berbicara tentang betapa buruknya kehidupan memperlakukan kita, maka kita akan hidup dalam sesuatu lingkungan yang sangat menyengsarakan, bahkan sangat membuat kita depresi. Ya, jadi mengeluh, menggerutu, berbicara tentang betapa buruknya kehidupan, itu sama seperti kehidupan orang Israel. Yang waktu mau keluar dari Mesir, 40 tahun mereka butuh waktu untuk keluar. Padahal mereka nggak perlu waktu selama itu, tetapi hanya karena mereka menggerutu, mengeluh. Nah, Tuhan ingin kita menggunakan kata-kata kita untuk mengubah keadaan-keadaan negatif kita. Bukan untuk menciptakan kondisi negatif. Justru mengubahkan sesuatu yang negatif sehingga menjadi positif. Jadi, jangan bicara tentang masalahnya, tapi bicaralah tentang penyelesaiannya kalau kita ada dalam sebuah masalah. Nah, seringkali kita, pada saat kita ada masalah, yang kita keluh kesahkan adalah masalahnya, bukan solusinya. Seringkali kita bercerita sama si A tentang masalah kita, bercerita sama si B tentang masalah kita. Akhirnya kita menghidupi hidup kita dengan masalah yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Nah, Alkitab memberitahukan kita untuk berbicara pada gunung. Kita bisa lihat dalam Markus 11 ayat 23. Saya akan bacakan dengan cepat. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Garis bawahi satu kalimat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Ada kata berkata. Harus ada sesuatu yang kita ucapkan terhadap masalah kita, terhadap penyakit kita, terhadap mungkin musuh kita. Harus kita berkata. Ya, makanya kita memberitahukan kita untuk kita berbicara kepada gunung tersebut. Tetapi berbicara seperti apa? Tentunya sesuatu yang konstruktif, sesuatu yang positif. Mungkin gunung Anda adalah suatu penyakit. Mungkin gunung Anda adalah suatu hubungan yang bermasalah. Mungkin gunung Anda adalah sebuah bisnis yang saat ini mungkin sedang hancur mungkin. Apapun gunung Anda harus melakukan lebih dari hanya memikirkannya. Tapi gunakan kata-kata kita untuk perintahkan dia. Lebih daripada mendoakannya. Gak cukup hanya mendoakan. Gak cukup hanya memikirkan. Tetapi kita harus berbicara kepada penghalang itu. Ya, makanya ayat tadi dengan jelas berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi harus katakan. Tidak cukup hanya memikirkan, tidak cukup hanya mendoakan. Harus katakan, karena kata-kata kita penuh dengan kuasa. Ada amin Bapak Ibu? Masih mengikuti saya? Jam segini jamnya ngantuk, tempatnya sejuk, hati-hati. Yoel 3 ayat 10 dikatakan, ya, Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya itu berkata, aku ini pahlawan. Kalau kita cermati dengan baik, ya, baiklah orang yang tidak berdaya itu
berkata, aku ini pahlawan. Sesuatu yang sangat berbeda. Orang itu sedang tidak berdaya, tetapi dia berkata, aku ini pahlawan. Alkitab juga banyak berkata hal yang serupa. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Berapa sering kita mendengar itu ya. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Biarlah yang tertekan beban berat berkata aku bebas. Biarlah yang sakit berkata aku sembuh. Biarlah yang miskin berkata aku kaya. Nggak susah kan ngomong gitu kan? Kenapa kita seringkali nggak mau ngomong gitu? Kenapa kita seringkali hanya memikirkan dan berdoa? Tetapi sangat jarang kita berkata-kata terhadap gunung yang kita hadapi. Padahal ini sesuatu yang nggak susah. Pada saat kita sakit, berkata aku sembuh. Pada saat kita miskin, kita berkata aku kaya. Pada saat kita tertekan, kita berkata aku bebas. Ya, pada saat aku lemah, aku berkata aku kuat. Maka secara dunia roh itu sudah terjadi pertukaran. Dan kita mungkin tidak merasakan itu, kita tidak melihat, tetapi tiba-tiba kok masalah saya selesai ya? Kok masalah saya sekarang jadi baik ya? Kok penyakit saya hilang ya seketika ya? Kok jalan buntu saya tiba-tiba terbuka ya? Sesuatu yang gak sulit. Gunakan kata-kata kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Pakai itu baik-baik. Mulailah menyebut diri Anda sembuh, bahagia, pulih, diberkati, dan makmur. Berhentilah berbicara kepada Tuhan tentang betapa besarnya gunung-gunung Anda. Dan mulailah berbicara kepada gunung-gunung Anda tentang betapa besarnya Tuhan Anda. Ya. Waktu kita berbicara tentang besarnya Tuhan kita, maka gunung itu akan terasa kecil. Tetapi kalau kita terus bercerita tentang besarnya gunung kita, maka sepertinya Tuhan bukan hanya kecil, tetapi Tuhan sepertinya nggak ada. Nah, ini hati-hati dengan perkataan kita. Saat Daud menghadapi raksasa Goliat, ia tidak menggerutu, ia tidak mengeluh, serta berkata, Tuhan, mengapa aku selalu mempunyai masalah-masalah besar ini? Dia nggak tinggal diam dalam kenyataan bahwa Goliat 3 kali lebih besar ukurannya daripada dia. Daud tidak mengeluh. Ia juga tidak tinggal diam dalam kenyataan bahwa Goliat adalah seorang pejuang yang ahli, sedangkan Daud hanya penggembala domba. Ia tidak memusatkan perhatian pada besarnya penghalang di hadapannya. Ia memilih sebaliknya untuk memusatkan perhatian pada kebesaran Tuhannya. Itu Daud. Ia mengubah seluruh atmosfer melalui perkataan yang keluar dari mulutnya. Nah, ini catat baik. Waktu ada perkataan yang keluar dari mulut kita secara positif, maka ada atmosfer yang berubah. Yang mungkin kita tidak lihat. Nah, itulah kuasa Tuhan. Daud memandang Goliat tepat di mata dan dengan tekad besar ia berkata, dengar Goliat, engkau datang kepadaku dengan sebilah pedang dan sebuah perisai, tetapi aku datang melawanmu dalam nama Tuhan Israel. Daud fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Dia tidak lari terbirit-birit, kemudian dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Tetapi karena dia percaya dia punya Tuhan yang lebih besar daripada Goliat yang dihadapi, dia sangat yakin dengan musuhnya yang dia bisa kalahkan. Nah, itulah kata-kata iman. Perhatikanlah juga bahwa ia mengucapkan kata-kata itu keras-keras. Di grup pengerja kita, setiap pagi kita ada devotion, ada firman Tuhan yang dikirimkan. Dan saya selalu mengajarkan, bukan hanya dibaca di dalam hati, tapi deklarasikan itu sampai telinga kita dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi jangan baca dalam hati. Apalagi kalau itu kalimat yang bersifatnya deklarasi. Ucapkan kencang-kencang. Maka atmosfer itu akan berubah. Firman Tuhan itu punya kuasa. Firman Tuhan itu bukan sekedar informasi yang kita baca setiap hari. Tapi itu bicara kuasa. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Waktu kita panggil kencang-kencang firman Tuhan itu sama juga kita sedang menghadirkan Allah yang besar di dalam hidup kita. Dan kalau ada Allah yang besar di dalam hidup kita, siapakah lawan kita? Ya, jadi ia tidak hanya memikirkannya
Daud tidak hanya memikirkannya, ia tidak hanya mendoakannya, ia mengucapkannya langsung kepada raksasa yang menggunung di depannya dan berkata, "Aku akan mengalahkan engkau dan memberikan dagingmu untuk makanan burung-burung di udara hari ini juga." Dan dengan pertolongan Tuhan, ia melakukan tepat seperti apa yang dikatakannya itu. Kata-kata kita punya kuasa. Ketika Anda sedang menghadapi rintangan-rintangan di jalan Anda harus dengan tegas berkata, lebih besar roh yang ada di dalam aku dibanding yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada satupun senjata yang berhasil ditempa terhadapku. Kita harus katakan itu. Tidak ada satupun yang bisa membuat aku kalah karena ada Tuhan yang menjadikan aku lebih daripada pemenang. Berhentilah khawatir dan mengeluh tentang kemiskinan dan kekurangan dan mulailah menyatakan, Tuhan menyediakan semua kebutuhanku dengan berlimpah. Berhentilah mengomeli sahabat atau anggota keluarga yang tidak sedang melayani Tuhan dan mulailah menyatakan, tetapi aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Kata-kata positif semua. Berhentilah mengeluh bahwa tidak satu hal baik pun yang terjadi pada Anda. Dan mulailah menyatakan segala sesuatu yang aku sentuh akan maju dan berhasil. Sesuatu yang sulitkah itu? Enggak. Berani tumpangin tempat usaha kita, berani tumpangin toko kita, berani tumpangin kantor kita. Ya, berani tumpangin diri kita sendiri. Berdoa, apa yang aku kerjakan maju dan berhasil. Sesuatu yang enggak sulit. Ucapkan dengan iman. Jangan hanya kita mengeluh. Jangan hanya kita berdoa meminta terus, tapi tidak ada tindakan iman di dalam diri kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada mujizat dalam mulut Anda. Itulah tema kita hari ini. Jika Anda ingin mengubah dunia Anda, mulailah mengubah kata-kata Anda. Kalau saat ini setiap kita mungkin ada, dari antara kita ada yang mengalami sesuatu yang sepertinya berat. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tidak ada harapan sama sekali. Saya mau katakan, ubah perkataan kita. Ucapkan perkataan kita tersebut. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau kita mau keluar daripada kesukaran, apapun kesukaran dalam hidup kita, peliharalah mulut dan lidah kita. Ucapkan sesuatu yang positif, sesuatu yang konstruktif, bukan destruktif. Jangan pernah mengutuki diri kita, jangan pernah mengutuki pasangan kita, atau anak kita, atau mungkin mertua kita, orang tua kita, atau mungkin tempat kerja kita, jangan pernah. Karena itu hanya akan memperburuk kehidupan kita. Ada satu quotes juga yang seringkali saya bacakan, saya berikan kepada jemaat. Apa yang kau katakan di tengah-tengah masalahmu itu menentukan seberapa lama engkau berada di dalam masalah tersebut. Ya, saya ulangi. Apa yang kau katakan di tengah-tengah masalahmu itu menentukan seberapa lama engkau akan berada di dalam masalah tersebut. Jadi kalau kita hanya mengeluh, menggerutu, mengucapkan sesuatu yang negatif, mungkin Anda akan mengalami masa tersebut 40 tahun mungkin. Tetapi kalau kita balik dengan kata-kata yang positif, dengan tindakan iman, dengan rasa percaya penuh, mungkin nggak perlu 40 tahun. Mungkin 4 bulan sudah selesai. Ada amin Bapak Ibu? Ya, jadi apa yang kau katakan di tengah-tengah masalahmu menentukan seberapa lama engkau akan berada di dalam masalah tersebut. Nah, bagaimana agar perkataan kita ini berkuasa dan membangun serta mengubahkan? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama, berpikirlah sebelum berkata-kata, karena berkat dan kutuk bisa keluar dari mulut yang sama. Ya, jadi sebelum berkata-kata, apalagi kalau kita belum dipenuhi dengan banyak hal yang dari Tuhan, hati-hatilah karena kita masih ada sisa-sisa sesuatu yang sifatnya destruktif di dalam diri kita. Makanya sebelum mengucapkan kata-kata, berpikirlah matang-matang.
Jangan sampai kita sudah mengucapkan kata-kata, karena apa yang terlepas dari mulut kita nggak bisa ditarik lagi. Pada saat kita mengucapkan bodoh ke anak kita, dan anak kita mendengar, itu akan tertanam di dalam kehidupannya sampai dia besar. Nggak bisa ditarik lagi, karena dia sudah dengar, dia sudah masuk. Ya makanya hati-hati. Tapi kalau kita sudah dipenuhi Tuhan, kata-kata kita pasti konstruktif, bukan destruktif. Ya, tetapi hal yang pertama adalah berpikirlah sebelum berkata-kata, karena berkat dan kutuk bisa keluar dari mulut yang sama. Amsal 13 ayat 3. Berkata demikian, Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ini juga bicara tentang menjaga mulut. Ya, karena kalimat pertama tadi, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Artinya, sebuah kata-kata itu bisa mengorbankan nyawa. Nah, itu hati-hati. Mungkin kita juga pernah dengar ya kasus-kasus di medsos yang begitu banyak. Yang terakhir yang berbicara 2 sekolah Kristen di Surabaya, di mana ada oknum yang anaknya menurut dia dihina, tetapi sebenarnya itu hanya urusan anak remaja. Tetapi orang tua ini datang menyuruh anak yang menghina anaknya tersebut sujud sambil menggonggong, dan kita bisa melihat perlakuan yang kurang baik. Bahkan menurut saya tidak baik ya. Tetapi dari mulut-mulut itu bisa mengorbankan banyak hal. Dan tahu apa yang terjadi? Ya tahu yang ngomong kasar ini seorang pengusaha, harusnya dia nggak perlu ngomong gitu. Akhirnya apa yang dia harus tanggung? Ya, dia harus ditangkap polisi, dia harus bertanggungjawabkan hanya karena dari ucapan. Dia nggak pukul loh. Dia cuma nyuruh pakai ucapan dia. Dan ucapan dia adalah distraktif kepada anak sekolah yang masih remaja. Dan itu bisa menghancurkan anak muda tersebut. Tapi saya percaya kalau keluarga ini mengerti kebenaran firman Tuhan, dia pasti cepat pulih. Tapi sang pelaku ini, kalau dia belum mengerti firman Tuhan, hanya karena ucapannya dia harus menanggung masalah yang besar. Hanya karena ucapan. Jadi pasti dia akan keluar uang banyak. Pasti dia akan menanggung di dalam penjara. Pasti dia akan banyak pertanyaan-pertanyaan di persidangan yang dia harus pertanggungjawabkan. Padahal dia seorang pengusaha, harusnya dia duduk manis, menikmati bisnis usahanya tersebut. Tanpa harus masuk ke dalam penjara. Hanya karena dari perkataan. Makanya siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Hati-hati. Berapa banyak orang ngomong kasar ditusuk orang di jalan. Hanya karena kata-kata. Amsal 4 ayat 24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya hati-hati. Apa yang kita ucapkan, itu harus kita buang jauh-jauh apabila itu bukan kebenaran. Matius 12 ayat 33-35, saya akan bacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalimat pertama tadi, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Ya, Tuhan ingatkan apa yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan itu menentukan apa yang ada di dalam hati kita. Makanya hati kita pun harus bersih, pikiran kita pun harus bersih. Oleh karena itu, baiklah mencoba untuk tenang dan berpikir terlebih dahulu akan perkataan yang hendak disampaikan. Agar perkataannya tidak salah, tidak mengutuk. Sebab perkataan yang telah keluar tidak bisa ditarik kembali. Nah, jadi
Kalau kita sadar bahwa kita belum bisa mengekang lidah kita, masih banyak pemikiran yang destruktif di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang melukai, pikiran-pikiran yang menghancurkan, melemahkan. Alangkah lebih baik pikir dulu baik-baik sebelum kalimat itu terucap. Kalau kita tahu kelemahan kita di situ. Karena bertahun-tahun orang mungkin tercetak kehidupannya, belasan tahun, mungkin 20, 30, 40 tahun terbiasa ngomong kasar, ngomong kebun binatang, dan dia sedang berusaha berjuang untuk menghilangkan itu, tetapi belum totally hilang. Saya mau katakan, pikirlah dulu matang-matang sebelum mengucap. Ngerem dulu. Karena kita tahu kelemahan kita di situ. Jangan sampai itu sudah keluar dan akhirnya nggak bisa ditarik kembali. Jadi yang pertama kita bisa pelajari, berpikirlah sebelum berkata-kata karena berkat dan kutuk bisa keluar dari mulut yang sama. Kita nggak bisa minta orang instan, totally tiba-tiba sempurna. Tiba-tiba diriset dan dia menjadi kata-katanya bagus, manis. Nggak bisa. Walaupun tidak ada yang mustahil, tetapi saya mau katakan kalau kita sadar kelemahan kita di situ, berpikirlah sebelum berkata-kata. Hal yang kedua yang saya bisa sampaikan adalah seleksi, saring atau pilah apa yang didengar. Jangan memasukkan sampah ke dalam diri kita. Jadi seleksi, saring atau pilah apa yang didengar. Jangan memasukkan sampah ke dalam diri kita. Kalau kita nyimpan sampah yang harus ada di luar rumah kita, di tempat sampah, tetapi kita simpan di dalam rumah atau mungkin di bawah tempat tidur kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu. Itu akan menjadi penyakit bagi kita. Jadi jangan masukkan sampah ke dalam diri kita. Amsal 4 ayat 20-22 berkata demikian, Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini bicara hikmat Tuhan. Ya, suara Tuhan yang harus kita dengar. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi itu yang harus masuk, bukan kata-kata yang lain. Makanya kita harus pintar menyeleksi, menyaring, memilah apa yang kita dengar. Kalau kita ada di dalam sebuah perkumpulan, makanya Alkitab mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kalau kita banyak mendengarkan hal-hal yang bukan firman Tuhan, hal-hal yang sifatnya destruktif, bukan konstruktif. Kalau kita nggak bisa pasang filter di telinga kita, menjauhlah. Tetapi kalau kita memang punya kekuatan memasang filter, kita bisa saring. Silakan, karena Anda bisa saring. Tapi kalau Anda nggak bisa saring, menjauhlah dari pergaulan tersebut. Karena itu hanya merusak. 1 Korintus 2 ayat 12-13. Berkata demikian, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Kalau kita mau diisi penuh dengan hal-hal yang konstruktif, maka kita harus menerima yang dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Kata roh di situ R-nya besar. Artinya dari Tuhan. Jadi kita harus bisa memilah. Kita harus bisa menseleksi, menyaring apa yang masuk ke dalam telinga kita. Karena pada saat itu masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hati, mulai kita pikirkan, dan outputnya suatu ketika kita akan mengucapkan hal yang serupa. Prosesnya seperti itu. Kalau kita sering mendengarkan hal-hal yang negatif, itu akan masuk ke dalam hati. Itu akan mulai kita pikirkan. Pada saat kita sudah dicerna di dalam pikiran,
Begitu ada sesuatu, kita meresponnya dengan kata-kata yang negatif. Nah, kata-kata negatif itu akhirnya mendistraktif lawan bicara kita. Ya, jadi hati-hati. Hal yang ketiga, isi pikiran dan hati kita sepenuh-penuhnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bisa kasih ilustrasi, harusnya bawa alat peraga, saya nggak bawa alat peraga. Kalau kita melihat ada sesuatu hal-hal yang bukan dari Tuhan, tetapi pada saat kita isi bejana tersebut dengan hal yang dari Tuhan, maka ini akan terus penuh meluap dan sesuatu yang bukan dari Tuhan itu akan keluar. Sehingga bejana ini akan penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya di sini saya mengajak setiap kita jangan pernah malas baca firman Tuhan. Setiap hari bahkan setiap saat. Perkatakan itu, renungkan itu. Penuhi diri kita. Pada saat ada sesuatu yang sifatnya spontan, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Karena kita sudah dipenuhi. Tetapi kalau kita masih terkontaminasi, di dalam kita ada benih-benih yang sifatnya distraktif. Syukur kalau pada saat spontan yang keluarnya firman Tuhan. Tapi kalau pada saat yang spontan yang keluarnya ada sesuatu yang distraktif, karena masih ada, maka itu akan melukai orang lain. Ya, makanya isi pikiran dan hati kita sepenuh-penuhnya dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata demikian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman Allah kalau diri kita tidak dipenuhi oleh firman Allah? Setengah firman Allah, setengah hikmat manusia duniawi. Maka itu akan tercampur pada saat itu yang keluarnya hikmat manusia duniawi, maka itu bisa jadi sesuatu yang distraktif. Amsal 12 ayat 19 berkata demikian, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya, jadi bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Bagian Bapak Ibu adalah tugasnya nabur kepada siapapun. Ucapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu air yang hidup. Pada saat dia masuk ke dalam diri seseorang, ada waktunya dia akan mengubahkan orang tersebut. Jadi bagian kita adalah menabur. Pertumbuhan itu urusannya Tuhan. Jadi jangan pernah jemu-jemu menabur firman Tuhan kepada siapapun. Apalagi kalau orang itu membutuhkan kekuatan. Orang itu membutuhkan tuntunan. Ucapkan itu. Makanya kita harus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak perbendaharaan firman Tuhan di dalam diri kita yang kita bisa bagikan kepada orang. Yosua 1 ayat 8 berkata, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kebanyakan orang cuma mau kalimat terakhirnya. Ya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, haleluya. Tapi yang depannya gak pernah mau. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Banyak orang gak mau. Cuma mau kalimat terakhirnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua pasti mau. Ya, makanya hari ini kita diingatkan. Perkatakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita memperkatakan artinya kita harus dibekali dengan banyak firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah. Sekarang teknologi sudah maju, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Kita bisa dengar banyak. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Sehingga secara tanpa kita sadar, sesuatu yang distraktif yang ada di dalam diri kita, itu terkikis pelan-pelan. Terbawa dan akhirnya hilang. Karena kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi 3 hal tadi, pikir, pilah, isi. Jadi kalau kita belum
bisa mengendalikan, pikir baik-baik sebelum kita melepaskan ucapan kita. Kemudian pilah-pilah apa yang kita dengar. Kemudian isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi pada saat kita lakukan ini, pikir, pilah, isi. Maka apa yang kita ucapkan itu kata-kata yang punya kuasa. Makanya sebenarnya mujizat ada di dalam mulut kita. Lakukan itu, pikir, pilah, isi. Nah, saat kita dipenuhi dengan semua yang baik, semua yang benar, bahkan dipenuhi dengan kuasa firman, maka disitulah perkataan yang keluar adalah perkataan yang mengubahkan. Sehingga terjadi mujizat di dalam hidup kita. Miracles is in your mouth. Gak jauh. Ya. Ada, karena kita sudah menerima kuasa, kita bisa lakukan itu. Ada amin. Saya tidak tahu permasalahan, pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, tapi hari ini Tuhan ingatkan setiap kita. Perkatakan kata-kata positif, perkatakan kata-kata konstruktif, perkatakan kata-kata yang membangun, yang menghidupkan. Maka masalah kita itu akan hilang dengan sendirinya. Firman Tuhan berkata, gunung pun kita bisa pindahkan. Saya tidak tahu gunung masalah apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tetapi Tuhan bilang, engkau sanggup melakukan lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Saya berharap firman Tuhan pada siang hari ini memberkati setiap kita, menguatkan setiap kita, menuntun setiap kita, dan saya rindu Jemaat NIC hidupnya semakin hari semakin diubahkan. Hidupnya semakin hari semakin dipulihkan. Hidupnya semakin hari semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Bagi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Kau terus berbicara dalam segenap aspek kehidupan kami. Hingga sungguh kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami diajar bahwa mujizat ada di dalam mulut kami. Kami percaya Tuhan, kami mau lakukan itu semua. Kami mau mempraktekkan itu semua. Kami mau mendeklarasikan semua apa yang ada di dalam hidup kami yang sesuai dengan firman Allah. Dan kami percaya atmosfer kehidupan kami akan berubah. Kami akan melihat karya-karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh melihat hidup kami tidak sama lagi. Kami boleh melihat jalan kami terus naik bukan turun. Kami boleh melihat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami boleh melihat apa yang kami lakukan berhasil. Kami boleh melihat penyakit yang kata dokter tidak ada obatnya tetapi kami disembuhkan. Kami boleh melihat rumah tangga kami yang katanya tidak bisa dipulihkan. Tapi kami menerima anggur yang manis dan hidup rumah tangga kami dipulihkan. Kami boleh melihat anak-anak kami yang mungkin lari dari rumah, yang tidak taat, yang hidup dengan caranya yang tidak tertib. Tetapi pada akhirnya dia kembali menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Kami boleh melihat banyak perkara-perkara yang kami lihat itu besar, berlipat-lipat seperti Goliat. Tetapi kami boleh melihat kami dijadikan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pesan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Engkau menyayangi kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau akan menjagai kami dan menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pelihara sempurna. Kau curahkan berkat-berkat-Mu yang melimpah, bahkan damai, sejahtera, sukacita selalu ada di dalam kehidupan mereka. Kata-kata yang penuh kuasa itu akan mulai mereka ucapkan dan mereka akan mengubahkan banyak hal di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom NIC Fam, selamat datang di Ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home.
Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani untuk kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat di bulan November di jam 3 sore. Yuk teman-teman yang dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, mari berkumpul bersama di NIC Youth Service. Selain itu, kita juga ada Sports Day. Teman-teman boleh mengunjungi Gates Lounge yang ada di depan untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Yang tidak kalah penting, jemaat yang ingin dibaptis, baptisan akan dilakukan di bulan Desember, tepatnya di tanggal 21 Desember 2024. Dan pembekalan pembaptisan akan dilakukan di tanggal 15 Desember 2024. Untuk formulir pembaptisan dan pendaftaran jemaat bisa langsung menuju guest lounge. Selamat malam dan selamat datang di NIC News. NIC akan mengadakan perayaan Natal pada hari Minggu 8 Desember 2024. Persiapkan diri kalian untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai harapan baru untuk dunia ini. Sekian breaking news malam ini. Sampai bertemu di ibadah Natal nanti. Hari Natal sudah dekat. Buat semua jemaat NIC akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini pada tanggal 8 Desember 2024. Selain merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, akan ada special performance dari Praise and Worship NIC, drama musikal, dan performance lainnya. Perayaannya akan diadakan mulai pukul 9.30 dan jam 1 siang, bertempat di NIC Hall ini. Jangan lupa ajak saudara, teman-teman, dan tetangga kalian ke tempat ini. Let's celebrate Christmas together! Sekian weekly news dari NIC, terima kasih and God bless you! Haleluya, bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi lebih meriah lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, siapa yang diberkati pada siang hari ini bisa lambaikan tangannya. Biar kita bisa menjaga perkataan kita. Saya jadi ingat kata-kata gini, Pak Pendeta mau ngomongnya gampang, ngomong doang gampang. Justru karena berkata-kata dan ngomong itu gampang, kita mau ucapkan hal-hal yang baik dari mulut kita, amin. Biar apa yang keluar dari mulut kita itu yang membentuk dunia kita. Terima kasih Bapak Gembala, Pastor Daniel Susanto, buat firman-Nya, buat isi hati Tuhan bagi kami semua. Bisa kasih apresiasi dong buat Bapak Gembala kita. Haleluya, terima kasih. Dan ini dia. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mau undang angkat tangannya, kami rindu menyambut Bapak Ibu sekalian. Bisa lampunya teman-teman. Ada sekali lagi bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bisa angkat tangannya. Welcome home, selamat datang. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Nanti setelah ini jangan langsung pulang ya Ibu. Nanti bisa ketemu para volunteer NIC di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau melayani juga bisa isi form di guest lounge di depan. Dan bisa bincang-bincang dengan para pengerja di NIC. Dan buat form-form doa yang ada di depan baku Bapak Ibu yang sudah dituliskan. Dan ucapan syukur, form ucapan syukur juga bisa diserahkan pada volunteer NIC di guest lounge di depan. Nah, oke, dan saya mau ingatkan lagi, menegaskan lagi. Siapa yang semangat untuk acara Natal di tempat ini? Mana suaranya? Kurang, lebih lagi. Saya mengingatkan kembali untuk acara Natal di tanggal 8 Desember. Ibadah akan diadakan 2 kali, jam 9:30 pagi dan jam 1 siang. Saya ulang, tanggal 8 Desember jam 9:30 pagi dan jam 1 siang. Ajak semua saudara, siapapun yang kita kenal, kita ibadah sama-sama di tempat ini. Bukan untuk huporia, tapi untuk mengingat
kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan Tuhan disenangkan dan kita dapat harapan baru yang begitu luar biasa dari Tuhan. Oke, demikian pengumuman dari saya. Kita siapkan persembahan kita. Persembahan kita bisa melalui amplop yang ada di depan bangku Bapak Ibu sekalian, atau melalui QRIS yang ada di amplop tersebut, atau di kotak persembahan yang ada di depan, dan bisa melalui bank transfer. Saya undang worship leader dan singer. Demikian pengumuman dari kami NIC, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Belajar sesuatu yang hari ini Bapak Ibu. Jadi gunakan kata-kata kita untuk mengubah kondisi kita. Bukan menggunakan kata-kata kita untuk menggambarkan kondisi kita. Itu nggak perlu ya. Jadi yang paling perlu adalah gunakan kata-kata kita untuk mengubahkan kondisi kita. Baik, welcome home bagi yang baru pertama kali hadir di NIC. Selamat bergabung dengan keluarga besar NIC. Senang bisa beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Bagi setiap kita yang sudah berjemaat tetap, biasanya tahu prinsip persembahan di NIC, tetapi saya ingin menyampaikan bagi mereka yang baru pertama kali hadir. Seperti kita ketahui bahwa ibadah raya umum di NIC tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat menyiapkannya di dalam amplop yang terdapat di depan kursi Bapak Ibu dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan yang terletak di pintu keluar. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan secara transfer atau mungkin dengan scan barcode. Prinsip persembahan yang akan saya bacakan, yang baru pertama kali hadir di gereja ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk kepentingan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak juga, kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan kita, jangan pernah kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini, kehidupan orang lain akan diubahkan. Dan Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan, tetapi dengan sukacita, menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak Ibu, Saudara semua. Baik, mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, boleh diangkat amplopnya atau mungkin diangkat tangannya. Saya mau berdoa. Aminkan setiap doa yang disampaikan dengan iman Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biarlah umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil, bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka, karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapak di surga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati, sehingga yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, yang masih studi juga diberkati, yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi mereka yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna, hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu dicintai dan disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi jemaat-jemaat yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tetapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Your love is